Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Yohanes menyatakan siapakah sesungguhnya Yesus itu. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus sungguh besar dan maha agung. Meskipun Yesus lebih besar daripada Yohanes, namun Yesus bersedia memberi dirinya untuk dibaptis. Ini merupakan tanda kerendahan hatinya. Dengan ini dimulailah karya Sang Putra, dan Ia mendapat dukungan dari Bapa dengan perkataan, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Yohanes menawarkan baptisan pertobatan bagi orang-orang yang mau diampuni dosanya. Banyak orang yang merespon panggilan ini dengan mengakui dosa dan memberi diri untuk dibaptis. Lalu mengapa Yesus mau dibaptis juga? Ia bukan pendosa. Jelas bahwa Yesus adalah anak Allah yang kudus, tidak berdosa. Dari Injil Matius kita dapat mengetahui bahwa itu memang rancangan Allah bagi Yesus, yakni sebagai identifikasi diri dengan manusia yang berada dalam keberdosaan, kegagalan, dan kelemahan. Jadi, keputusan Yesus untuk dibaptis berasal dari ketaatannya. Baptisan merupakan perlambang dari pelayanan yang akan Yesus masuki, memungkinkan pendosa untuk bertobat, menemukan pengampunan, dan memasuki kehidupan baru. Baptisannya di sungai Yordan menggambarkan penderitaan yang akan Dia alami di kayu salib ketika Ia memikul dosa dunia. Baptisan Yesus di sungai Yordan merupakan pernyataan kasih-Nya pada dunia yang terhilang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis mengakui dirinya bukan siapa-siapa dibandingkan dengan tokoh yang akan datang sesudah ia. Berhadapan dengan sosok yang lebih besar itu, membungkuk untuk membuka tali kasutnya pun
Yohanes merasa tidak layak. Tokoh kedua itu adalah Yesus Kristus yang adalah Putra Allah. Ia yang berkuasa membaptis dengan Roh Kudus justru meminta supaya Yohanes membaptisnya dengan air. Ia yang adalah Putra Allah justru turun ke bumi dan menjadi manusia. Ia dibaptis oleh Yohanes, dan pernyataan dari langit yang terbuka semakin menegaskan siapakah Yesus itu. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku pun sendiri mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh Kudus turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus akan memulai pelayanan yang besar, dan adalah penting supaya dirinya diakui secara publik oleh pendahulunya. Yohanes adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, yang dinubuatkan oleh Yesaya, yang menyerukan pertobatan sebagai persiapan akan kedatangan Sang Mesias. Dengan membaptisnya, Yohanes sedang menyatakan bagi semua orang bahwa ialah yang mereka nantikan, anak Allah yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati yang tulus ditunjukkan oleh kedua tokoh ini hingga akhir hidup mereka. Pembaptisan Yesus merupakan tanda kerendahan hati Allah bagi dunia. Peristiwa itu menjadi contoh sekaligus teladan bagi kita bahwa kerendahan hati adalah tindakan yang sangat dibutuhkan dalam hidup bersama. Ketika kita menolong dan melayani sesama kita dengan rendah hati, maka ia pun akan meniru dan meneladani kita. Lantas saudara-saudariku yang terkasih, ia juga akan melakukan hal serupa pada sesama seperti yang diterimanya dari kita sendiri. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita. Ya Allah yang Maha Kasih, atas cintamu yang besar, Engkau telah rela mengorbankan putramu untuk menjadi manusia dan sama seperti kami. Kami mohon, masukilah hati kami dan bertakhtalah di dalamnya, agar kami dapat bertindak sesuai dengan iman kami kepadamu dan dapat bertindak dengan rendah hati dalam hidup sehari-hari kami. Demi Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan.
Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.